Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman guru honorer yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan kabarkan informasi masih berkaitan dengan seleksi P3K guru di tahun 2022. Kita tahu bahwa hari ini di tanggal 14 bulan November. Artinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Panselnas, hari ini adalah hari pertama H+1 dari penutupan pendaftaran seleksi P3K di tahun 2022 ini. Tanggal 13, sekarang tanggal 14. Nah, sempat beredar berita di mana akan ada penambahan atau pengunduran dari jadwal, artinya pendaftaran akan ditambah untuk waktunya. Namun ternyata dari BKN juga sudah menyatakan tidak akan ada pengunduran jadwal, langsung sesuai dengan jadwal yang sudah dirilis oleh Panitia Seleksi Nasional. Nah, akan kami sampaikan satu informasi yang sangat penting yang menurut kami sangat membahagiakan. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan bahas jadi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman setelah melakukan pendaftaran. Tentunya untuk teman-teman yang menunggu seleksi administrasi, maka tanggal 31 sampai tanggal 15 November itu artinya adalah tanggal di mana seleksi administrasi dilakukan, dan nanti untuk pengumumannya untuk seleksi administrasi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu di tanggal 16 dan 17 November. Jadi artinya dari rentang waktu 13 November sampai 16 November itu teman-teman menunggu saja untuk hasil dari seleksi administrasi. Nah, kemudian nanti pengumuman pasca sanggah dari seleksi administrasi itu di tanggal 26 November. Nah, teman-teman perlu tahu untuk P1 maka tidak ada tahapan lagi yang dilalui oleh P1. P1 hanya tinggal untuk menerima pengumuman kelulusan untuk P1, P2, P3 dan P4 untuk pelamar umum yaitu di tanggal 2 sampai 3 Februari tahun 2023. Nah, namun untuk P2 atau P3 maka di tanggal 3 sampai dengan ini ya, dari tanggal 27 kemudian sampai tanggal 27 28 November sampai 13 Desember itu nanti akan ada seleksi ataupun penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3. Nah, untuk P4 atau pelamar umum, nah nanti untuk pelamar umum di mana pelamar umum itu akan menerima pengumuman atau pemilihan formasi itu di tanggal 14 sampai dengan 18 Desember. Jadi teman-teman P4 atau pelamar umum 14 sampai dengan 18 Desember itu untuk membuka akun SSC ASN dan memilih formasi, di mana nanti kemudian pengumuman daftar pesertanya dan lokasinya akan diumumkan 13 hingga 15 Januari. Dan baru seleksi kompetensinya itu tanggal 16 sampai 21 Januari tahun 2023. Nah, ini artinya hal yang harus teman-teman cermati dalam rangkaian seleksi P3K di tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru ini. Nah, kemudian akan kami sampaikan di sini akan ada satu informasi ya, yang menurut kami cukup ini ya, memberikan sebuah fakta yang menarik bahwa ternyata di sini cukup banyak guru yang lulus PG akhirnya mendapatkan formasi P3K tahun 2022. Nah, kita tahu akan ada opsi optimalisasi formasi ya yang di Juknis telah dijelaskan. Nah, kita coba baca aja untuk informasinya. Di sini disebutkan bahwa untuk pendaftaran sudah ditutup ya, namun ada fakta menarik yang terungkap saat detik-detik menjelang penutupan pendaftaran. Nah, di sini disampaikan oleh Ketum Forum GLP GP3K Kabupaten Kebumen Bapak Musbihin bahwa isinya mereka atau teman-teman guru honorer itu mendapatkan formasi P3K padahal sebelumnya tidak. Ini pernyataan beliau, alhamdulillah banyak guru lulus PG akhirnya mendapatkan formasi. Perubahan dari tidak kemudian menjadi dapat menurut Musbihin karena ada tambahan kuota.
Namun kalau dijelaskan di juknisnya bukan penambahan kuota, tetapi tadi ya optimalisasi formasi. Nah, selain itu dari laporan guru lulus PG sebagai prioritas pertama, mereka ditelepon Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi pada 12 sampai 13 November untuk melakukan resum. Akhirnya teman-teman kami yang awalnya menangis kini bisa tersenyum. Mereka akhirnya mendapat kuota dan berhasil mendaftar di SSCASN terangnya. Nah, jadi banyak guru honorer yang awalnya tidak bisa melakukan pendaftaran karena formasinya tidak ada, bahkan belum bisa mendapatkan penempatan, ternyata di akhir-akhir di injury time mendapatkan notifikasi untuk melakukan resum ya, ada yang melakukan melalui telepon seperti itu, kemudian mendapatkan formasi. Nah, di sini dia berharap Anselnas bisa tertib dan jadwalnya sudah dibuat, jangan seperti tukang parkir yang selalu teriak mundur. Musbin juga mendapatkan telepon dari P1 dari sekolah swasta, kata dia, yang bersangkutan mengaku sudah dihubungi Kemendikbudristek dan meminta untuk resum karena mendapatkan kuota. Dia bingung P1 dari sekolah negeri masih tersisa tetapi kok sudah menuju guru swasta. Padahal urutannya sesuai Permenpan 20 tahun 2022, P1 dari sekolah swasta mendapatkan urutan paling terakhir seperti honorer K2 dan honorer sekolah negeri lulusan PPG. Pusing saya ingat itu kenapa P1 swasta sudah bisa masuk sehingga menyingkirkan guru honorer negeri pungkasnya. Nah, ini informasinya ternyata kemarin di sisa-sisa ataupun di waktu injury time pendaftaran itu ada yang ditelepon oleh Kemendikbudristek ya untuk segera melakukan resum. Dan setelah melakukan resum, P1 tersebut kemudian mendapatkan formasi. Bahkan ada yang memberikan berita bahwa justru guru swasta juga bisa mendapatkan kuota formasi setelah dihubungi oleh Kemendikbudristek untuk segera melakukan resum. Nah, ini teman-teman informasinya. Ternyata untuk informasi ini juga sudah disampaikan ya di JPNN bahwa telepon 112, nomor telepon 112 ternyata adalah telepon dari Kemendikbudristek, disebut dari Panselnas yang menghubungi beberapa P1 untuk menyelesaikan pendaftaran. Ini pernyataan Bu Husna bahwa P1 menunggu 112 dan memberikan panduan untuk melakukan resum. Nah, pasalnya rata-rata guru P1 yang telepon 112 sudah mendapatkan penempatan. Makin yakin karena Hasna Mengatus sudah mengecek kepada Kemendikbudristek terkait dengan nomor 112, kemudian mendapatkan formasi ya, karena diperintahkan untuk diinstruksikan untuk melakukan resum pendaftaran. Nah, ini informasi yang cukup menggembirakan, tapi teman-teman tetap pantau terus ya perkembangan seleksi P3K Guru ini sembari menunggu hasil seleksi administrasi. Nah, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.